Shalom. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang Max Weber dan masalah rasionalitas. Namun sebelum daripada itu, kami akan memulainya dengan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Resta Geriofon Funtuna sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri 1, dan yang kedua atas nama Sofri Metkono sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga atas nama Nixon Hoteas sebagai pemateri ketiga. Baik, selanjutnya yang pertama adalah biografi Max Weber. Max Weber merupakan salah satu tokoh utama ilmu sosiologi yang fokus kajian utamanya pada tindakan sosial setiap individu yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dia merupakan tokoh sosiologi asal Jerman yang dibesarkan dari keluarga borjuis. Weber tahun 1864 sampai dengan 1920. Dilahirkan dari seorang ayah politikus liberal kaya dan seorang ibu penganut Calvinis yang taat. Pemikiran tentang birokrasi mengatakan bahwa sebuah birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai sebuah organisasi yang terukur, terkoordinasi, efisien, impersonal, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Birokrasi telah menjadi ciri khas masyarakat modern dan aktualisasi lanjut dari perilaku rasionalitas. Dari pernyataan di atas, menurut Weber, sebuah birokrasi berjalan dengan peraturan yang menekan bawahan, artinya seorang berada di struktur sosial level atas lebih berkuasa atas orang yang berada di struktur sosial level bawah. Pemberian tugas cenderung lebih spesialis, tidak dapat diganggu-gugat, dan lebih simpel. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Salam untuk kita semua. Saya atas nama Sofri Metkono akan melanjutkan materi kedua, yaitu dampak negatif dari birokrasi tersebut akan membuat seseorang bosan, kesal, dan tidak bebas. Hal mana sistem birokrasi yang ketat akan membuat individu atau kelompok tertekan dan harus disiplin dalam menjalankan tugas, tidak melakukan kesalahan demi tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Seakan terpenjara dalam sebuah gubuk yang tidak bebas ke mana-mana. Akibatnya bagi seorang yang ada di struktur level bawah akan memiliki waktu sedikit bersama keluarga di rumah, interaksi dengan tetangga, bertermasya barang keluarga atau kerabat, bahkan menjadi terhalangnya niat untuk memiliki karena tuntutan pekerjaan yang melarang menikah selama waktu tertentu. Berikut beberapa perilaku rasional yang kerap terjadi di masyarakat dapat berpengaruh terhadap aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai masalah. Yaitu yang pertama, rasionalitas formal. Rasionalitas formal mencakup suatu proses berpikir seorang ketika memilih sebuah cara dan tujuan. Artinya, dalam hal ini terdapat hubungan sosial yang berkaitan antara
motivasi setiap individu dengan hubungan sosial di masyarakat yang meliputi atas dasar tradisi atau kebiasaan, tekanan atau koersif, dan rasionalitas. Contoh rasionalitas formal: ketika seseorang menggunakan aplikasi pemesan makanan seperti GoFood, Grab, dan lainnya. Sebenarnya tindakan tersebut telah terikat oleh aturan menggunakan aplikasi, oleh kekuatan birokrasi dan perusahaan pusat, serta terdapat unsur kalkulabilitas, efisien, prediktabilitas, teknologi non-manusia, dan kontrol terdapat ketidakpastian. Hal ini juga berpengaruh pada perilaku irasional. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang berikut, 2. Rasionalitas substantif. Nah, rasionalitas substantif adalah tindakan yang mengukur dari hasil tindakan tersebut. Semakin besar suatu tindakan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan, maka semakin rasional tindakan tersebut. Contoh yaitu ketika hari raya kurban, panitia menyembelih hewan diharuskan memilih pisau yang tajam dengan tujuan agar hewan kurban tidak terlalu merasakan sakit dalam waktu yang lama, dan sesuai dengan rasionalitas yang berpadu dalam nilai sosial masyarakat Islam mengenai perilaku terhadap hewan. Yang berikut, ketiga, rasionalitas praktis. Gilbert mengartikan rasional praktis sebagai setiap cara yang memandang dan menilai kegiatan dunia terkait dengan kepentingan individu, pragmatis dan egoistis berkala. Contohnya, ketika seorang melamar pekerjaan, banyak terjadi membenarkan lewat jalur orang dalam atau yang biasa disebut sebagai suap. Nah, tanpa harus melalui berbagai tahap tes, karena mendepankan kepraktisan dan pragmatisme tanpa memperdulikan nilai-nilai kejujuran. Yang berikut, 4. Rasionalitas teoritis. Rasionalitas teoritis merupakan sebuah teori yang memandu orang untuk melihat realitas sehari-hari ketika mereka berusaha untuk memahami dunia sebagai alam semesta yang mengandung makna. Contoh, misal rumus trigonometri. Ketika di sekolah, semua siswa pasti pernah belajar rumus tersebut. Akan tetapi setelah lulus belum tentu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali lulusan sarjana teknik sipil atau teknik bangunan. Yang berikut, pengaruh perilaku rasional terhadap tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui tindakannya. Dalam tindakannya, selalu memperhitungkan efisiensi dan efektivitas tindakan dari sejumlah pilihan tindakan yang mereka miliki. Contohnya, tindakan sosial rasionalitas instrumental ini ketika Anda membeli handphone atau yang biasa disebut sebagai HP dan terdapat merek
handphone X dan Y, maka Anda akan memilih mana yang paling efisien untuk mendukung aktivitas sehari-hari Anda dari segi kapasitas dan kualitas handphone, meskipun itu harganya lebih mahal. Yang berikut, kedua, tindakan sosial rasional berorientasi nilai. Merupakan sebuah tindakan sosial yang rasional dan berorientasi manfaat. Perilaku sosial tersebut berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti nilai-nilai estetika, etika, religi, dan lainnya. Contohnya, yaitu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak ketika beraktivitas di luar di masa pandemi. Selain faktor rasionalitas untuk mencegah penularan virus pada diri sendiri, juga didorong oleh nilai-nilai sosial guna melindungi orang lain dari tertularnya virus COVID-19. Tindakan yang berikut, yang ketiga, tindakan sosial non-rasional efeksi. Nah, tindakan sosial ini didorong oleh kondisi-kondisi perasaan atau emosi seseorang, misal perasaan empati, simpati, atau sayang. Contoh, seorang ibu yang begitu menjaga anak yang baru dilahirkan yang didominasi oleh perasaan cinta kasih melalui naluri keibuan tanpa diintervensi secara kuat oleh logika otak kiri. Yang berikut, 4. Tindakan sosial non-rasional tradisional. Tindakan tradisional terjadi atas dasar adat atau tradisi yang diwariskan secara genealogis, hal mana kebiasaan tersebut terus terjadi secara turun-temurun. Contohnya, tradisi upacara Yatya Kasada dengan meletakkan sesaji bernama Ogkek yang dilaksanakan setiap tanggal 14 atau bulan purnama Mangsa Ashada atau Kasada oleh masyarakat Tegar, Kabupaten Probolinggo. Hal itu berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom.